Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 27 Agustus 2020, Motivasi yang Murni. 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27 berbunyi demikian. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saat saya dan rekan-rekan saya akan mendaki Gunung Sumbing, kami terlebih dahulu membeli kebutuhan makanan di sekitar terminal bus Mendolo, Wonosobo sebagai bekal persiapan pendakian kami. Namun kami mendapatkan kecurangan. Pada saat kami membeli beberapa kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan, sang penjual dengan pintar membuat strategi untuk mengemasi semua barang yang kami beli masuk ke dalam dus. Alasannya agar mie instannya tidak rusak. Tanpa pikir panjang kami menyetujuinya. Sampai di terminal, ketika kami berniat untuk memasukkan semuanya ke dalam tas, kami mendapati beras dan jumlah mie instan ada yang kurang. Tapi sang penjual justru menuduh kami berbohong dan mengusir kami dari tokonya. Belakangan ternyata toko tersebut sudah terkenal di kalangan pendaki Gunung Sumbing dengan ketidakjujurannya untuk mengambil untung. Sama seperti penjual tersebut, Gehazi adalah pribadi yang dijadikan contoh sebagai orang yang motivasinya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan berlaku tidak jujur. Gehazi memiliki hati yang serakah, dan oleh karena itu berusaha untuk mencemarkan tindakan kemurahan Allah untuk keuntungan material. Gehazi melihat uang dan kekayaan sebagai segalanya. Prioritasnya menjadi seorang hamba bukan supaya Tuhan dimuliakan, melainkan keuntungan pribadi. Dia menipu Naaman dan menjual atau mencatut nama Nabi Elisa sebagai pelayan Tuhan. Gehazi menjadi hamba yang sungguh menyedihkan karena demi keuntungan pribadi, demi memuaskan hasrat keinginan diri, dia rela berbuat tidak jujur dan menjadi hamba yang curang. Melihat keadaan saat ini, masih banyak orang yang termotivasi dengan berkat saat mengikut, menyembah dan melayani Tuhan. Hati yang dikuasai oleh ketamakan dan kecintaan pada dunia ini akan menghalalkan segala cara untuk memeroleh material, termasuk berpura-pura dekat dengan Allah hanya demi memuaskan keinginan pribadi. Saudaraku, kita yang telah ditebus oleh Kristus dibersihkan dari motivasi yang jahat dan diberikan motivasi yang murni. Kita mengikut, menyembah dan melayani Tuhan hanya untuk menikmati serta memuliakannya dan bukan memanfaatkannya. Menjadi seorang hamba berarti belajar menjalani dengan motivasi yang murni demi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.